Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kimia kita. Ya, insya Allah hari ini pertemuan terakhir ya. Kalau nanti kalian bisa siap lihat di LKS-nya ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan kegiatan 8. Nah, untuk hari ini kita coba selesaikan untuk kegiatan 9. Ya, silakan disiapkan dulu LKS dan alat tulisnya ya. Kita selesaikan hari ini juga. Jadi pekan depan kita bisa ulangan. Karena di akhir bulan November ini tanggal 29 kalau tidak salah ya, itu sudah masuk ke penilaian semester ya. Semester. Ya, masih 58 orang yang bergabung di sini. Sambil menunggu yang lain, Ibu coba share dulu materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, pada bagian terdahulu kita kan sudah belajar ya reaksi-reaksi kesetimbangan. Reaksi-reaksi yang berjalan dua arah atau biasa juga disebut dengan reaksi bolak-balik. Nah, untuk kesempatan hari ini kita lanjutkan untuk kegiatan 9 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ya. Nah, jadi yang namanya kesetimbangan ya, suatu peristiwa atau suatu reaksi ya, pastilah dia nanti akan menuju kepada satu titik yang namanya berada dalam keadaan setimbang. Ya, kita ambil contoh misalkan kesetimbangan yang ada di alam kita atau yang ada di sekitar kita itu contohnya adalah kesetimbangan komposisi dari gas-gas oksigen dan gas-gas nitrogen, gas-gas karbon dioksida yang ada di atmosfer kita. Ya, kita tahu sendiri ya, gas oksigen dan gas karbon dioksida itu sangat kita butuhkan sebagai makhluk hidup. Ya, kalau manusia kan membutuhkan oksigen untuk pernafasan. Begitu juga dengan gas karbon dioksida itu juga ternyata digunakan oleh tumbuhan ya untuk proses pernapasan juga, respirasi ya, atau proses fotosintesisnya. Nah, sebenarnya di alam ya, di alam ini ya, kalau tidak ada campur tangannya manusia ya, gas oksigen dan gas karbon dioksida itu sudah dalam takaran yang pas ya, memang sudah dibuat seperti itu sama Tuhan yang menciptakan gitu ya, sudah dibuat dalam keadaan pas ya, yang tepat untuk keberlangsungan hidupnya makhluk hidup di atas permukaan bumi ini. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya kesetimbangan di alam. Nah, kan seperti itu ya, manusia, hewan, bernafas, kemudian menghasilkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida itu digunakan lagi untuk tumbuhan ya, untuk fotosintesis, kemudian menghasilkan oksigen. Oksigen digunakan lagi oleh manusia, maka seperti itu seterusnya ya, sehingga mencapai namanya titik kesetimbangan ya, mencapai titik kesetimbangan dengan komposisi karbon dioksida dan oksigen yang pas ya, yang ada di atmosfer kita. Nah, hanya saja biasanya keseimbangan itu bisa saja mengalami gangguan ya. Kalau kita kenal, kalau misalkan aktivitas manusia ya yang berlebihan ya, adanya pabrik-pabrik atau kendaraan bermotor itu yang kemudian bisa mengganggu yang namanya kesetimbangan itu ya. Jadi namanya sesuatu yang setimbang itu bisa terganggu ya, bisa terganggu kalau misalkan diusik gitu ya, kesetimbangannya itu diusik. Maka ketika kesetimbangannya itu diusik
Contohnya itu seperti aktivitas manusia itu tadi ya, pembakaran, pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu contoh ya, ada yang mengusik kesetimbangan sehingga otomatis ya akan terjadi yang namanya pergeseran. Kesetimbangan itu akan mengalami yang namanya pergeseran. Ya, pergeseran setimbangan. Jadi kesetimbangan itu bisa bergeser. Ya, bisa bergeser. Sehingga kalau biasanya ketika kesetimbangan itu bergeser juga nanti ada dampaknya. Kalau di alam kita itu dampaknya apa? Ya, kalau misalkan aktivitas manusia yang menghasilkan banyak banyak gas karbon dioksida, ya. Nah, ini kita sudah pernah bahas ya di bagian terdahulu, reaksi pembakaran hidrokarbon yang banyak menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini yang kemudian menggeser kesetimbangan. Akhirnya alam ini bisa terganggu gitu ya, bisa menghasilkan gas yang bisa merugikan keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Jadi seperti itu contoh pergeseran kesetimbangan yang ada di alam atau di sekitar kita. Nah ini adalah sebuah asas ya, sebuah asas Le Chatelier yang menyatakan bahwa bila dalam keadaan sistem setimbang ya, jadi ini sudah ada sistem yang setimbang nih, kemudian diadakan aksi, artinya diadakan aksi ini diganggu ya kesetimbangan itu ya, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil-kecilnya ya. Perubahan dari kesetimbangan semula kepada kesetimbangan yang baru, yaitu adalah akibat adanya aksi atau pengaruh dari luar. Itulah yang disebut sebagai pergeseran kesetimbangan. Nah, mungkin nanti bisa kita lihat aja langsung dengan contoh ya. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa faktor yang bisa merubah jika ada suatu reaksi setimbang, ya misalkan ada reaksi setimbang. Kemudian ketika ada perubahan pada faktor-faktor ini, ya itu yang akan nanti bisa menghasilkan yang namanya pergeseran kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu bisa bergeser. Bisa bergeser karena apa? Ada karena 3. Karena perubahan konsentrasi, yang kedua karena perubahan volume, dan yang ketiga itu karena perubahan suhu. Nah, faktor-faktor ini yang nanti bisa mengakibatkan yang namanya pergeseran kesetimbangan. Ya, ini contoh ya, ada reaksi setimbang ya, reaktan yang di sebelah kiri dan produk di sebelah kanan. Dalam keadaan setimbang, ketika dia terjadi namanya pergeseran setimbangan. Nah, pergeseran setimbangannya itu bisa lebih ke arah kanan, gitu ya, atau ke arah kiri. Ya. Ketika diberikan perubahan konsentrasi, volume atau suhu. Jadi bisa saja pergeseran setimbangan itu bisa ke kanan atau ke kiri, atau mungkin nanti bisa juga menemukan istilah ada maju ada mundur gitu. Ya. Kita lihat satu-satu, langsung kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Nah, jadi apa yang terjadi ketika dalam suatu reaksi yang sudah setimbang nih ya, kemudian kita rubah konsentrasinya, ya. Ketika kita rubah konsentrasinya, maka yang terjadi adalah terjadinya yang namanya pergeseran kesetimbangan. Ya, kita lihat aja dulu ya teorinya nih ya. Nah, misalkan di sini ada reaksi. Ya, namanya reaksi ini kan reaktan menghasilkan produk, ya, dan reaksinya berjalan bolak-balik, gitu kan. Nah, kita lihat konsep yang pertama. Nah, jika konsentrasi reaktannya itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Nah, ini materi hafalan ya sebenarnya. Tapi nanti ketika konsep yang harus dihafalkan. Tapi kalau misalkan nanti kita terbiasa mengerjakan soalnya, nanti bisa ada hafal dengan sendirinya. Ya. Nah, jika konsentrasi produk itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan.
Nah, jadi di sini adalah perlakuannya adalah konsentrasi itu diperbesar. Artinya ada zat, produk atau reaktan yang sengaja ditambahkan pada sistem yang sudah setimbang. Ya. Sehingga mengakibatkan yang namanya pergeseran keseimbangan. Jadi Ibu tuliskan di sini ya kata kuncinya ya. Jika konsentrasinya itu diperbesar, Ibu kasih tanda panah ke atas nih, berarti diperbesar. Ya, jika konsentrasinya itu diperbesar, maka arah pergeseran itu menjauhi. Ya, siapa yang dijauhi? Ya, zat yang tadi ditambahkan. Gitu. Ya, nantilah kita lihat nanti langsung di contohnya. Ini baru konsepnya dulu ya. Nah, demikian sebaliknya ya. Jika konsentrasi reaktan itu diperkecil, jadi konsentrasi reaktan itu bisa diperkecil ya, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Nah, ini loh, ada reaktan, ada produk ya. Nah, jika konsentrasi produk diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah produk. Nah, ini kalau produknya diperkecil, maka pergeseran keseimbangan akan ke arah produk. Kata kuncinya adalah, ya, kalau konsentrasinya diperkecil, Ibu tulis pakai panah ke bawah, berarti konsentrasinya diperkecil. Maka pergeseran keseimbangannya itu adalah mendekat. Ya, mendekat. Kalau masih bingung, kita langsung ke contoh saja. Ya, contoh ya. Ini contoh yang dirubah itu adalah konsentrasi reaktannya. Ingat ya, reaktan ini di sebelah kiri. Nah, untuk menentukan kiri dan kanan kita harus sepakat dulu ya. Kalau reaktan ini di sebelah kiri, kalau produk itu di sebelah kanan ya. Nah, karena ini adalah reaksi bolak-balik ya. Jadi keseimbangannya bisa saja bergeser ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri berarti ke arah reaktan gitu ya. Ya, ke arah reaktan. Kalau dia bergeser ke produk berarti ke arah kanan gitu. Nah, ini tadi apa namanya? Konsepnya ya. Jika konsentrasi itu dinaikkan maka gerakannya akan menjauhi. Nah, artinya jika konsentrasi reaktannya ini Ibu kasih warna merah ya. Kalau reaktannya ini ditambah ya, maka keseimbangan itu akan menjauh. Menjauh dari reaktan berarti kemana nih? Ke kanan atau ke kiri? Ya. Artinya pergeseran keseimbangan akan ke arah mana? Ini paham enggak ya? Misalkan ya, reaktan ini Ibu tambahin ya konsentrasinya. Berarti pergeseran keseimbangannya bergerak menjauh. Kalau menjauh berarti arahnya kemana Ibu tanya? Ke kanan atau ke kiri? Kanan, Bu. Kanan ya. Ke kanan. Kalau menjauh dari reaktan berarti dia ke kanan. Ya, karena reaktan yang ditambah. Nih, reaktan yang ditambah berarti nanti pergeseran keseimbangannya bergerak menjauh dari reaktannya. Berarti keseimbangannya bergeser ke kanan atau ke arah produk. Sekarang lanjut. Nah, akibatnya, nah kalau misalkan keseimbangan itu bergeser ke arah produk, maka ada imbasnya ya, imbasnya atau namanya ada efeknya ya. Nah, efeknya itu adalah kalau misalkan ini ya, dia kan bergeser ke arah kanan ya, ke arah kanan, maka imbasnya itu adalah konsentrasi zat reaktannya itu berkurang dan konsentrasi zat produknya itu akan bertambah karena tadi dia ke kanan. Ya, ke kanan berarti produknya bertambah. Reaktannya berkurang gitu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh nih. Nah, ini sudah ada contoh dalam suatu reaksi. Ya. 2SO2 ditambah O2 reaksi setimbang menghasilkan 2SO3. Ya, ini contoh soal seperti yang ada di LKS kalian ya. Nanti bisa sambil diisi. Ya. Ini sebelah kiri ini adalah reaktan, sebelah kanan adalah produk. Nah, pertanyaannya, perlakuannya adalah jika konsentrasi SO2
lihat ya, SO2 berada di posisi reaktan. Jika SO2 itu diperbesar, ini diperbesar ya. Jika konsentrasi SO2 itu diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser kemana? Ya, pastinya dia akan menjauh dari SO2 ya. Kan Ibu tadi kata kuncinya itu menjauh. Ya. Menjauh dari SO2, berarti arahnya ke kanan atau ke kiri? Ayo sambil ya, jawab aja ya pertanyaannya Ibu nih. Pergeserannya ke kanan atau ke kiri? Menjauh dari SO2. Ke kanan. Ke kanan. Ya, benar, ke kanan. Ya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan ya, kenapa ke kanan? Karena tadi Ibu kasih kata kuncinya menjauhi ya. Nah, menjauhi dari SO2. Berarti dia arahnya ke kanan. Ya, ke arah produk. Reaksinya itu lebih ke arah produk gitu ya. Kemudian setelah tercapainya kesetimbangan, maka komposisi konsentrasi dari SO2, O2 dan SO3 bagaimana? Karena tadi dia ke kanan, maka yang bertambah itu adalah produk karena produk terletak di sebelah kanan gitu ya. Ya. Di sebelah kanan, sedangkan zat-zat yang reaktan itu berkurang karena dia letaknya di sebelah kiri. Jadi bisa kita jawab ya, oh SO2 kan reaktan, berarti dia berkurang. O2 itu kan reaktan, oh berarti konsentrasinya juga berkurang. Nah, yang SO3-nya karena SO3-nya itu produk dan ingat tadi ya, dia tadi bergeser ke arah produk, maka produk yang akan bertambah. Jadi seperti itu, ya. Apabila konsentrasi, ini contoh kasus ketika konsentrasi reaktan itu diperbesar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Ya, masih banyak contoh yang lainnya di bawah. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, masih konsentrasi reaktan, ya. Masih konsentrasi reaktan yang diganggu nih. Nah, ada kesetimbangan, reaksi yang sudah setimbang kemudian diganggu. Nah, diganggu dengan apa? Dengan konsentrasi reaktan itu dikurangi. Ya, dikurangi konsentrasi reaktannya. Ya, Ibu kasih tanda ke bawah berarti dikurangi. Ingat ya kata kuncinya, kalau konsentrasinya itu dikurangi, maka gerakan pergeserannya itu akan mendekat. Mendekat sama yang dikurangi tadi. Gitu. Ya. Sehingga ini ya. Reaktannya dikurangi. Reaktannya dikurangi konsentrasinya. Maka pergeseran kesetimbangannya tadi mendekat, ya mendekat. Maka kalau misalkan jadi ditanya, kesetimbangannya akan bergeser kemana? Ya lihat nih, dia mendekat, reaktan itu konsentrasinya dikurangi, maka reaksinya akan bergeser kemana? Ke kiri, gitu ya, ke kiri, ke arah reaktan. Karena tadi kebalikan dari yang kasus pertama tadi, ya. Kalau konsentrasinya dikurangi, maka dia akan mendekat. Arah pergeseran kesetimbangannya. Nah, kalau misalkan setelah akibat dari pergeseran kesetimbangan itu adalah konsentrasi zat reaktannya akan bertambah karena tadi kan ke arah reaktan gitu ya, dan konsentrasi produknya itu akan berkurang. Pokoknya kebalikan dari kasus yang pertama tadi. Kita contoh sekarang. Nah, masih reaksi yang tadi ya. Aksi yang dilakukan untuk menggeser kesetimbangan adalah O2 itu dikurangi. Lihat ya, O2 itu adalah zat reaktan. O2 ini adalah zat reaktan. Maka ketika dia konsentrasinya dikurangi, maka gerakannya gimana tadi? Mendekat atau menjauh? Mendekat atau menjauh? Dijawab aja ya nak ya pertanyaannya. Jadi bebas buka mikrofonnya, habis itu langsung ditutup lagi boleh. Ini nih O2 nih ya. O2 ini letaknya di sebelah kiri. Ya.
kemudian dia dikurangi konsentrasinya. Maka kalau pertanyaan Ibu, gerakan pergeserannya mendekat atau menjauh dari O2? Mendekat. Mendekat ya. Kalau mendekat berarti ke kiri atau ke kanan? Kiri, Bu. Kiri. Jauh, jadi jawabannya ke kiri, ke arah reaktan. Kalau pergeseran setimbangannya itu ke kiri, maka dampaknya adalah konsentrasi yang ada di sebelah kiri yang bertambah, gitu ya, dan konsentrasi yang ada di sebelah kanan akan berkurang. Nah, gini ya, jadi komposisinya ya. Jadi SO2-nya bertambah, O2-nya berkurang, SO3-nya berkurang. O2-nya tadi bertambah ya, O2-nya bertambah karena SO2 dan O2 ini letaknya di reaktan di sebelah kiri, maka bertambah. Kalau produk, ya produk yang berkurang. Gitu ya. Itu tadi kalau konsentrasi reaktan yang diganggu gitu. Kita lanjut kasus yang ketiga. Nah, kasus 3 dan keempat ini adalah kita berbicara tentang produk. Ya. Konsentrasi produknya yang diganggu. Nah, jika konsentrasi, ingat ya, sama tadi kata kuncinya, kalau dia konsentrasinya ditingkatkan, maka gerakannya akan menjauh. Jika konsentrasinya itu ditingkatkan, maka gerakannya akan menjauh. Ya, jadi sama dengan konsep yang tadi sih ya. Nah, kalau produknya yang dikurangi, produknya yang ditambah konsentrasinya, maka dia gerakannya akan menjauh dari produk. Nih, kalau menjauh dari produk berarti arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri, Bu. Kiri ya, ke arah reaktan. Nah, jadi sama juga dengan akibatnya yang tadi. Sekarang kita lihat contohnya contoh dengan reaksi yang sama. Jika SO3 produk yang ditambah ya, Ibu, enggak ada. SO3-nya ditambah gitu. Nih, SO3 itu kan produk ditambah, ini yang ditambah, maka pergeserannya akan kemana nih? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, Bu. Ke kiri ya, ke kiri atau ke arah reaktan. Nah, jadi sama dengan ya, kalau dia ke arah reaktan berarti nanti reaktannya yang akan bertambah konsentrasinya dan konsentrasi produk itu akan berkurang. Ya. Sekarang lanjut ke kasus yang keempat, masih produk ya, tapi produknya konsentrasinya dikurangi. Ingat ya, kalau dikurangi konsentrasinya gerakannya mendekat. Ya. Nah, artinya jika konsentrasi produk itu dikurangi, maka kesetimbangannya akan bergeser mendekat dari produk. Ini produk ya, ini produk nih. Kalau produknya itu dikurangi, maka dia akan mendekat dengan produk. Produk ada di sebelah kanan. Ya, sehingga pergeseran kesetimbangannya akan ke arah kanan. Ya. Kita langsung lihat contohnya. Contoh yang sama tadi, ini adalah jika konsentrasi SO3-nya itu dikurangi. SO3 ada di produk di sebelah kanan. Kalau dia dikurangi, berarti gerakannya mendekat sama SO3-nya. Nah, jadi kemana tuh arah pergeserannya? Kiri atau kanan? Lihat nih, SO3 letaknya kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kanan, Bu. Kanan, ya. Nah, jadi ke arah kanan atau ke arah produk. Kalau jawabnya ke arah kanan, benar. Kalau misalkan jawabnya juga ke arah produk, ya benar juga gitu ya. Setelah tercapai kesetimbangan, karena dia bergeser ke arah kanan, maka yang bertambah itu adalah produknya, ya. Nih. Dan yang berkurang itu adalah reaktannya, sehingga SO2-nya itu berkurang, O2-nya itu berkurang, dan produknya yang bertambah, SO3-nya yang bertambah. Gitu ya. Nah, itu pengaruh dari konsentrasi. Ya ini sih tadi Ibu bilang menghafal ya kata kuncinya. Jadi kalau konsentrasinya itu dinaikkan, ditingkatkan, maka gerakan pergeseran kesetimbangan itu adalah menjauhi.
ya, menjauhi zat yang tadi ditambah. Ya, baik itu dia reaktan maupun produk. Nah, sebaliknya jika konsentrasi itu dikurangi, ya, maka gerakan pergeseran kesetimbangannya itu akan mendekat. Nah, mungkin ini kata kunci yang bisa membantu kalian menghafalkan gitu ya. Nah, lanjut sekarang yang perubahan yang kedua. Ya, bagaimana kalau misalkan yang dirubah itu adalah tekanan? Ya, bagaimana pergeseran kesetimbangannya? Nah, tekanan dan volume itu berbanding terbalik ya. Makanya langsung diibu satukan di sini tekanan dan volume. Kenapa? Kalau misalkan volumenya itu diperkecil, maka akan menaikkan tekanannya. Jadi sebaliknya, kalau volumenya itu diperbesar, maka tekanannya yang akan jadi kecil. Jadi mereka ini tekanan dan volume ini adalah berbanding terbalik. Ya. Jadi penerapannya juga nanti ya kebalikan ya, pengaruh tekanan kebalikan terhadap pengaruh volume. Kita lihat sekarang konsepnya. Nah, jika tekanan itu diperbesar, kalau tekanan diperbesar artinya volume diperkecil ya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. Nah, untuk menentukan dia geser kemana, ke kiri atau ke kanan, yang harus kita lihat di sini adalah koefisien reaksi. Nah, jadi kita harus tahu dulu reaksinya seperti apa. Kemudian reaksinya juga harus dalam keadaan setara, agar nanti kita bisa menentukan mana sih antara kiri dan kanan, mana sih koefisiennya yang besar, mana sih yang kecil. Setelah itu baru kita bisa menentukan dia nanti bergeser ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, jadi kembali ya Ibu kasih kata kuncinya. Jadi kalau tekanannya itu diperbesar, nah maka dia arahnya ke koefisien yang kecil. Ya. Tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Ya. Sementara kalau volumenya itu diperbesar, ya, maka dia akan bergeser ke koefisien yang besar. Ya. Kalau tekanannya diperbesar, dia ke koefisien yang kecil, gitu ya, berbanding terbalik ya kalau tekanan ya. Kalau volume itu berbanding lurus. Ya, kalau volumenya itu ditingkatkan, maka dia reaksinya akan bergeser ke koefisien yang besar. Besar-besar. Kalau tekanan besar kecil, kalau volume besar-besar gitu ya. Nah, sekarang sebaliknya ya. Sebaliknya kalau tekanan itu diperkecil, artinya volumenya diperbesar. Ini tekanannya ini diperkecil, maka dia akan ke koefisien yang besar. Ya. Sebaliknya kalau misalkan volumenya diperkecil, maka akan ke koefisien kecil ya. Jadi kalau tekanan itu besar kecil. Kalau volume ya, ini kalau volume. Nah, kalau volume ini volumenya diperkecil, dia juga mengarah ke koefisien yang kecil. Kita lihat aja langsung ke contoh soalnya ya. Nah, ini ada reaksi pembentukan amonia NH3, reaksinya udah dalam keadaan setara, jadi harus diperhatikan ya, reaksi harus dalam keadaan setara. Untuk kalau misalkan yang dirubah itu adalah tekanan, berarti yang harus kita perhatikan itu adalah koefisien. Koefisien yang sebelah kiri sama yang koefisien sebelah kanan. Ya. Sekarang Ibu tanya, jumlah koefisien sebelah kiri berapa? Apakah 1, 2, 3, atau 4? 4. 4 ya. Ayo, dapat 4 dari mana? Di sini 1 ya, 1 kan nggak dituliskan. Di sini 3, tinggal ditambah aja. Oh, 1 tambah 3 berarti 4. Di sebelah kanan berapa jumlah koefisiennya? 2. 2 ya. Nih. Koefisien itu angka di depan zat ya, ini. Jangan lupa ya, yang namanya koefisien itu adalah angka yang di depan zat. Bukan angka ini ya, kalau ini indeks namanya. Ya, koefisien itu adalah angka yang dituliskan di depan rumus zat. Ya, jadi di sini 4, yang sebelah kiri, nah, yang di sebelah kanan 2. Jadi kan ketahuan nih mana yang
koefisien besar, mana koefisien kecil. Koefisien besar berarti di sebelah kiri ya. Nah, koefisien kecil berarti di sebelah kanan. Nah, ini soalnya nih. Bila pada sistem setimbangan tersebut tekanannya diperbesar. Jadi ini tekanannya diperbesar. Ingat lagi kata kuncinya. Kalau tekanannya diperbesar, maka dia ke koefisien yang kecil. Tadi sudah dibahas koefisien kecil yang mana. Sehingga kalau pertanyaannya, maka setimbangan akan bergeser kemana? Kiri atau kanan? Kanan, Bu. Kanan ya, mudahan nggak bingung nih, kanan nih. Nih sebelah kanan dia punya koefisien yang lebih kecil. Ya, jadi sebelah kanan. Atau ke arah produk boleh juga. Nah, kenapa? Karena yang kita lihat adalah koefisien kecil. Siapa koefisien kecilnya tadi? Sebelah kanan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Bila pada sistem setimbangan tersebut tekanan diperkecil, nih kata kuncinya tekanan diperkecil, maka dia akan ke koefisien yang besar. Koefisien besar terletak di mana? Kanan atau kiri? Kiri, Bu. Ya, kalau yang jawab banyak itu Ibu senang ya, kan jawabannya pendek-pendek ya. Tadi 2 orang yang jawab. Kalau misalkan 79 mau jawab silahkan. Karena jawabannya pendek aja, nggak apa-apa ribut gitu. Oh, sebelah kiri. Ya. Atau ke arah reaktan. Kita lihatnya dari mana? Dari yang memiliki jumlah koefisien yang besar. Ya, bisa dipahami sampai di sini untuk perubahan tekanan dan volume. Ini nggak susah kok ya. Tinggal tentukan kiri kanan gitu. Tapi dalam menentukannya kita harus merujuk kepada konsep yang ada. Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang ketiga, perubahan suhu. Ya. Perubahan suhu. Nah, ini konsepnya. Jika pada kesetimbangan, nah, kalau suhu itu kan dinaikkan, diturunkan ya. Kalau dinaikkan, dia akan bergeser ke arah endoterm. Kalau mau ingat nih nak ya, endoterm itu kan memang panahnya ke atas. Ya. Panahnya kan memang ke atas gitu ya. Jadi kalau suhu itu dinaikkan, ya, maka pergeseran setimbangannya akan menuju ke endoterm. Ya. Sebaliknya, jika suhu itu diturunkan, maka pergeseran setimbangannya akan mengarah ke exotherm. Ingat ya, kalau exo kan memang panahnya ke bawah. Ya. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Ya. Jika yang terjadi itu adalah perubahan suhu, maka yang harus kita perhatikan itu adalah nilai dari delta H-nya. Agar kita bisa menentukan ini reaksi apa, exo atau endo. Ya. Kalau di sini delta H-nya minus, berarti bisa kita simpulkan reaksi ini exo atau endo. Ibu bertanya ini. Jadi kalau ini delta H-nya minus, reaksinya exo atau endo? Exo, Bu. Exo ya. Jangan lupa materi yang udah kemarin-kemarin ya. Delta H minus itu berarti exo. Jadi bisa Ibu katakan bahwa reaksi ini adalah reaksi exotherm. Artinya apa? Kalau ini reaksi berjalan ke kanan, ini reaksinya kan bolak-balik ya. Kalau dia ke arah kanan, berarti dia exotherm. Tapi sebaliknya, kalau dia bergerak ke kiri, itu berarti endotherm. Berarti kalau ke kanan exo, kalau ke kiri endo. Nah, jadi itu dulu yang harus kita bedakan. Ya, mana exo, mana endo. Setelah itu, kita lihat pertanyaannya. Jika pada reaksi setimbangan tersebut suhu dinaikkan, nilai ya, tadi kata kuncinya suhu dinaikkan, maka dia ke endotherm. Lihat nih, endotherm tadi kiri atau kanan? Sebelah mana? Kiri. Kiri ya. Nah, untuk menjawab ini maka kesetimbangan akan bergeser kemana? Bergeser ke kiri, ke endotherm. Endotherm tadi ke kiri.
Ya, letak eksoterm sama endoterm ini bisa berubah-ubah ya, nah ya, bisa aja eksotermnya bisa di kiri, bisa ke kanan, itu tergantung dari soalnya, tergantung dari reaksinya. Kebetulan ini reaksi eksoterm, makanya endotermnya sebelah kiri. Ya, nah ketika suhu dinaikkan dia ke arah endoterm, endoterm letaknya di sebelah kiri, maka bisa dijawab di sini adalah sebelah kiri. Ya, pergeseran kesetimbangannya akan ke kiri atau ke arah reaktan. Ya. Sebaliknya sekarang, jika pada reaksi kesetimbangan tersebut itu suhunya diturunkan, ingat nih ya, suhu diturunkan dia ke ekso. Ke ekso. Lihat nih, ekso letaknya di kiri atau kanan? Kanan. Ya, lebih banyak sudah yang jawab nih. Nah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan. Ini materi paling mudah sudah ini kalau di kimia ini. Ada yang termudah sudah kalau menurut Ibu. Ya, nanti jawabannya kiri kanan gitu. Ya, seperti itu. Insya Allah bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Diam aja nih, Ibu anggap paham ya. Mudah-mudahan paham beneran. Oh, ini bukan ketiga, tadi sudah ketiga. Sekarang keempat, tambahan katalisator ya. Katalisator. Nah, katalisator ini sebenarnya kita pernah mendengar istilah katalisator, sudah pernah kan Ibu sampaikan ya di bab laju reaksi ya. Bab laju reaksi untuk mempercepat terjadinya reaksi maka ditambahkan suatu zat ya. Zat itu namanya katalisator. Nah, apa fungsinya katalisator pada reaksi kesetimbangan? Ya. Nah, jadi fungsi katalisator dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan. Tapi dia tidak merubah letak kesetimbangan atau tidak merubah harga KC-nya. Nah, hal ini disebabkan bahwa katalisator itu fungsinya hanya mempercepat reaksi dari ke kanan atau ke kiri dengan sama besar. Jadi artinya seperti ini. Ketika ada reaksi kesetimbangan yang kemudian diganggu, bisa diganggu dengan konsentrasinya, suhunya, atau tekanannya. Nah, ketika ditambahkan katalisator, itu tujuannya adalah untuk lebih mempercepat terbentuknya kesetimbangan yang baru. Gitu ya. Nanti fungsinya untuk apa sih ini? Biasanya fungsinya dalam kita berbicara seperti ini nih, nanti penerapannya kemana? Ya. Jadi ini sebenarnya penerapannya lebih kepada industri-industri yang menghasilkan zat-zat kimia yang melibatkan reaksi-reaksi kimia yang ternyata reaksi kimia itu merupakan reaksi bolak-balik. Ya. Ya, nanti coba nanti kita bahas, ada lagi contoh soal yang penerapannya itu adalah di industri. Ya, kenapa harus kita ada pelajaran seperti ini? Ya, biar nanti ketika berbicara masalah produksi, kalau industri itu berarti memproduksi bahan-bahan kimia, ya. Namanya juga orang memproduksi itu berarti pinginnya hasilnya itu bisa menghasilkan produk sebanyak-banyaknya kan, ya, agar nanti dijual itu juga menghasilkan produk yang banyak, untungnya juga banyak, kan begitu kalau misalkan berbicara masalah produksi, gitu ya. Ada nanti contoh soalnya. Nah, seperti ini contoh soalnya. Misalkan nanti kalian punya usaha, punya usaha memproduksi zat kimia, ya, atau mungkin bekerja di industri petrokimia, ya, yang menghasilkan zat-zat kimia. Nah, ini contohnya adalah pembuatan asam nitrat. Nah, ilmu ini berguna nih ya. Kenapa? Kalau industri itu seperti Ibu bilang tadi, tujuannya adalah bagaimana bisa menghasilkan produk sebanyak-banyaknya. Gitu kan? Tapi kan kendalanya ternyata reaksi ini bolak-balik. Misalkan nih ya, reaksi ini ternyata bolak-balik. Sekarang Ibu bacakan dulu deh soalnya. Industri pembuatan asam nitrat itu membutuhkan bahan baku amonia yang dioksidasi di udara. Jadi untuk membuat asam nitrat, ya,
bahan bakunya itu adalah amonia, NH3, dan oksigen yang ada di udara. Tahapan pertama dari industri ini adalah memproduksi gas nitrogen oksida, NO2 ya. Nah, yang akan bereaksi lebih lanjut pada tahapan berikutnya hingga membentuk asam nitrat. Ya, artinya ketika itu adalah kegiatan produksi, berarti tujuannya adalah bagaimana membentuk asam nitrat sebanyak-banyaknya. Sebelum menghasilkan asam nitrat, maka harus melewati tahapan pertama kan? Ibu nggak tampilkan semua tahapan-tahapan reaksinya ini. Ibu hanya ambil satu aja, tahapan yang pertama. Untuk menghasilkan asam nitrat itu memerlukan gas yang namanya gas NO, ya gas NO. Sehingga bisa kita katakan bahwa untuk memproduksi asam nitrat maka gas NO-nya itu juga harus banyak, ya. Harus menghasilkan gas NO yang banyak. Oke lah, sekarang pembahasannya kita batasi pada bagaimana cara untuk menghasilkan gas NO sebanyak-banyaknya. Nah, itu namanya produksi. Kalau orang produksi kan ingin untung sebesar-besarnya. Ya. Seperti itu. Ibu ambil analogi yang sekarang Ibu kasih contoh analogi yang paling mudah ya. Misalkan memproduksi donat ya. Memproduksi donat. Bahan bakunya tepung dan telur gitu. Tujuannya adalah gimana? Bagaimana kemudian kita menghasilkan donat yang sebanyak-banyaknya ya. Bahan bakunya itu bisa habis menghasilkan donat semua. Ya, itu kan bisa untung kita. Nah, tapi apa jadinya kalau ternyata reaksinya itu ternyata bisa balik. Kalau donat tadi nggak bisa lagi balik menjadi tepung kan? Tapi kalau reaksi kimia itu NO sebagai produk itu bisa balik lagi menjadi bahan bakunya. Itu masalahnya gitu. Itu masalah yang ada dalam industri-industri petrokimia, industri-industri kimia yang menghasilkan zat-zat kimia. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi harus ada tapi kan manusia ini pintar ya. Manusia ini pintar. Kalau misalkan dia punya kendala, maka dia akan mencari solusi, jalan keluar. Caranya seperti apa? Ya caranya adalah dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah kita bahas tadi. Harus kita kasih perlakuan ya terhadap sistem yang setimbang ini namanya sistem yang setimbang ya. Harus kita kasih perlakuan agar reaksinya itu lebih ke arah mana? Kira-kira kalau mau untung nih produksi asam nitrat, kita berharap reaksinya itu ke kiri atau ke kanan? Sekarang Ibu tanya. Biar menghasilkan produk yang sebesar-besarnya, harapannya reaksinya itu bergerak ke kiri atau ke kanan? Paham enggak ini dengan penjelasan Ibu? Ibu ulangin ya. Yang kita harapkan adalah menghasilkan NO yang sebanyak-banyaknya kan. NO di sini kita yang kita harapkan agar menghasilkan NO yang sebanyak-banyaknya. Ya, agar nanti NO itu bisa dibuat lagi reaksi lanjutnya untuk menghasilkan asam nitrat. Gitu. Ya. Maka harapannya dulu nih, biar agar menghasilkan NO yang sebanyak-banyaknya, maka reaksi ini kalau kita mau kasih perlakuan, kita harapkan reaksi ini bergerak ke kiri atau ke kanan? Kanan, Bu. Kanan ya. Jawabannya ke kanan. Kenapa ke kanan? Agar produknya menghasilkan lebih banyak gitu ya. Produk yang dihasilkan lebih banyak. Kan rugi kalau misalkan produk berubah lagi jadi reaktan, rugi namanya itu. Nah, sehingga kalau misalkan untuk menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya, maka kita berharap bahwa reaksi ini selalu bergerak ke arah kanan untuk menghasilkan produk. Nah, harapan itu bisa kita lakukan dengan apa? Ya, dengan coba memberi perlakuan. Tadi bisa merubah konsentrasinya, bisa merubah tekanannya, dan bisa merubah suhunya. Nah, sebelumnya kita coba analisis dulu ya. Reaksi ini adalah reaksi eksoterm ya. Tuh.
minus nih ya, delta H-nya minus, berarti ini yang ke kanan adalah exo, yang ke kiri adalah endo. Nah, kemudian yang kedua lagi kita coba tentukan jumlah koefisiennya. Koefisiennya di sebelah kiri itu adalah 9, 4 tambah 5. Yang kanan itu adalah koefisien 4. Yang 6 ini enggak masuk hitungan ya, karena dia dalam keadaan liquid. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan agar keseimbangannya itu selalu bergeser ke arah kanan? Sekarang konsentrasi. Bukan konsentrasi fokus ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk konsentrasinya ini ditambah atau dikurang? Biar keseimbangannya itu bergeser ke arah kanan. Ditambah dulu, siapa yang ditambah? Agar keseimbangannya bergeser ke arah kanan. Siapa? Ya. Yang ditambah reaktannya, Bu. Ditambah reaktannya. Iya benar, bahan bakunya ditambah. NH3-nya ditambah. Ya, yang lebih jelasnya lagi. Jadi untuk agar reaksinya selalu ke kanan, maka hal yang harus dilakukan adalah NH3-nya ditambah. Ya. NH3-nya selalu ditambah konsentrasinya. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Konsentrasi. Ada yang bisa dikurangi? Nah, selain konsentrasi NH3 itu ditingkatkan atau ditambah, konsentrasi NO itu harus dikurangi. Ya, kalau konsentrasi NO itu dikurangi, maka dia juga akan bergerak ke arah kanan. Ya, bergerak ke arah kanan. Ya. Kayak apa cara menguranginya gitu. Misalkan ada dalam wadah reaksi ya, ada NO di sana, mau dikurangi nih. Ya, padahal kan campur di situ. Nah, itu ada tekniknya sendiri, ada caranya sendiri. Ya. Ada caranya sendiri. Kayak apa caranya? Itu nanti kalau misalkan kalian minat meneruskan pendidikan di nanti kuliah itu mengenal ada jurusan yang namanya teknik kimia. Nah, ini nih orang-orang yang bahas tentang itu, cara-cara ya, salah satunya seperti ini. Bagaimana ya caranya untuk NO itu bisa dikurangi dari sistem reaksi. Cara yang pertama adalah konsentrasi NH3 ditingkatkan dan konsentrasi NO itu dikurangi. Ya, sekarang tekanan. Nah, tekanan tadi konsepnya ingat enggak? Tekanan. Biar dia ke kanan. Nih, ke kanan ini dia punya koefisien kecil. Berarti tekanannya diapain? Dinaikkan atau diturunkan? Kecil. Ingat enggak tadi? Tekanan ditingkatkan, dia akan ke koefisien kecil. Tekanan diturunkan, dia akan ke koefisien yang besar. Gitu kan? Berarti tekanannya dinaikkan atau diturunkan nih? Dinaikkan, Bu. Dinaikkan ya? Nah, dinaikkan. Kenapa? Agar dia ke koefisien yang kecil. Ya, benar ya. Tekanan kecil dinaikkan atau ditingkatkan. Nah, sekarang bagaimana dengan suhu? Suhunya diapain? Diturunkan atau dinaikkan? Dia harus ke kanan ya. Kanan itu exo. Berarti kalau exo tadi naik atau turun? Suhunya dinaikkan atau diturun agar dia reaksinya bergerak ke exo. Turun, Bu. Diturunkan. Ya, jadi Diturunkan. harus diturunkan. Suhunya harus diturunkan. Nah, hanya saja ada masalah nih kalau misalkan suhu itu diturunkan. Namanya juga orang produksi ya. Produksi itu kan prinsipnya, kalau prinsip ekonominya itu bagaimana dia bisa mendapatkan produk sebanyak-banyaknya dan dalam waktu yang singkat, gitu kan? Kalau misalkan waktunya lama banget gitu baru menghasilkan produk, itu bisa dikatakan kurang untung atau rugi ya. Kalau berbicara masalah ekonomi kan untung dan rugi gitu ya. Nah, ternyata ketika suhu itu diturunkan,
kan bisa melambatkan terjadinya reaksi. Ini berhubungan dengan laju reaksi yang dulu sudah pernah kita bahas. Suhu diturunkan akan memperlambat terjadinya reaksi, gitu kan? Nah, ini masalah juga nih, gitu. Padahal kalau orang mau produksi itu pinginnya cepet-cepet dapat produk biar cepet dijual, gitu kan? Kurang untung dia kalau misalkan nungguin terlalu lama gitu baru bisa dipanen gitu produk. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, harus ada langkah yang keempat, menambahkan katalisator. Ya, tujuannya untuk apa tadi? Katalisator biar nanti biar lebih cepat gitu ya. Proses terbentuknya kesetimbangan yang baru itu berlangsung lebih cepat. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi ini soal-soal nanti ketika ulangan ya paling begini juga gitu ya. Ditanya arah pergeseran setimbangannya sama yang ini tadi. Ya mudah-mudahan ya bisa dipahami. Kalau nanti masih agak-agak bingung nanti bisa diulang. Tayangannya nanti ini Ibu rekam, nanti Ibu upload lagi. Kasih linknya kalau misalkan masih ada yang butuh untuk belajar mengulang-ulang materinya. Nah, udah materinya sampai selesai sampai di sini ya. Tapi Ibu pingin akan sedikit, Ibu pingin bahas yang kemarin ada soal di LKS yang nomor 4 yang Ibu revisi ya. Nah, itu karena berhubungan dengan pergeseran kesetimbangan. Makanya Ibu bahas di sini. Ya. Di kegiatan 8 itu ada soal nomor 4 yang kemudian Ibu revisi ya di grup. Coba sekarang dibuka semua itu halaman berapa ya? Yang soal ini nomor 4 coba dibuka semua. Kalian sudah kerjakan belum? Seharusnya sudah ya. Sudah dibuka? Halaman berapa itu, Nak? 74, Bu. 74 ya, 74 nomor 4. Nah, itu soal yang berhubungan dengan pergeseran kesetimbangan. Yang bagian B-nya tapi ya. Nah, sekarang ini soalnya, Ibu coba bahas ya. Ini pertanyaannya. Kita langsung bahas saja. Ini reaksinya yang sudah diketahui KC. Dari soal diketahui bahwa terdapat 6 mol H2 dan 6 mol Br2. Ya, sehingga dimasukkan ke dalam, Ibu bikin kolom seperti ini ya. Oh, ada 6 mol H2 dan 6 mol Br2 ya. Ini keadaan mula-mula, maka HBr-nya masih 0 mol. Diketahui KC-nya adalah 16. Dan yang ditanya adalah berapa mol HBr yang didapat dalam kesetimbangan. Ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan seperti ini kita harus permisalkan dulu ya. Kita misalkan zat yang bereaksi itu adalah X. Terserah nanti mau X-nya di mana. Boleh di kolom reaktan ataupun di kolom produk. Ya. Misalkan di sini ya, Ibu kasih X nih di reaktan. Ya. Kalau sudah di zat-zat yang bereaksi itu kan perbandingan zat-zat yang bereaksi itu sesuai dengan perbandingan koefisien. Ini perbandingan koefisiennya 1. Ini 1, ini 2. 1 banding 1 banding 2. Sehingga ketika di sini X, maka BR2-nya berapa? BR2-nya juga X. HBr-nya berapa? Oh, HBr-nya itu 2X. Gitu ya. Karena sini 1 banding 1 banding 2. Nah, bagaimana mol zat dalam keadaan setimbang? Oh, berarti ini 6 dikurangi X. Di sini sama 6 dikurangi X, sedangkan di sini 0 ditambah 2X sama dengan 2X. Karena mula-mulanya 0 ya. Nah, dari sini kemudian baru kita masukkan ke dalam persamaan KC-nya. Ya, HBr. Seperti ini ya. Nah, tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Angka-angkanya semua. Jangan lupa dibagi dengan volume. Volumenya kan 1 liter ya.
Nah, baru kemudian karena ini adalah bilangan berpangkat, maka untuk menyederhanakan bilangan 16-nya kita bikin dalam bilangan berpangkat juga. Nah, jadi kan seperti ini. Ini 4 pangkat 2, semua pangkat 2, pangkat 2. Sehingga pangkat 2-nya nanti bisa hilang. Ya. Kalau pangkat 2-nya sudah hilang, maka jadilah hitungannya seperti ini. 4 sama dengan 2x per 6x. Nah, kalau sudah sampai di sini sudah lebih mudah. Udah tinggal diselesaikan saja. Ya, dikali silang sampai kemudian didapatkan bahwa nilai X-nya itu adalah 4 mol. Ya, 4 mol. Nah, karena tadi yang ditanya itu adalah molnya HBr. Molnya HBr kan tadi 2X ya. 2X, maka dikali-kali aja. Oh, berarti 2 dikali 4 mol sama dengan 8 mol. Jadi pertanyaan A itu jawabannya adalah 8 mol. Nah, ini masuk ke menentukan KC ya pada pada saat terjadinya kesetimbangan. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan yang B itu sudah berbicara tentang reaksi setimbang yang diganggu, yang kemudian terjadi yang namanya pergeseran setimbangan. Setelah terjadinya pergeseran setimbangan, maka akan menghasilkan kesetimbangan yang baru. Ya. Nah, ini tadi komposisi zat mula-mula reaksi setimbang ya. Tadi sudah diketahui bahwa X itu adalah 4 mol, sehingga pada keadaan setimbang ini hanya ada 2 mol, H2-nya ada 2 mol, Br-nya itu ada 2 mol, dan HBr-nya itu ada 8 mol. Ya. Ketika kemudian sistem yang sudah setimbang itu diganggunya dengan apa sih? Nah, dikatakan di sini diganggunya dengan ini tadi ya, 2 mol HBr itu dialirkan keluar dari wadah reaksi. Artinya HBr-nya itu dikurangi. Ya. Anggaplah kalau kita berarti diganggu ya, maka akan terjadi yang namanya pergeseran setimbangan. Ya. Kalau yang tadi keadaan setimbang ini ada 2 mol, dan 8 mol, ya. Setelah tadi 2 mol HBr itu dikurangi, ya, berarti 8 dikurang 2 ya. Sisalah dia tinggal 6 mol. Nah, keadaan seperti ini yang kemudian terjadi pergeseran setimbangan sehingga menghasilkan kesetimbangan yang baru. Nah, kesetimbangan yang baru ini yang kemudian kita coba cari lagi komposisinya. Ya. Caranya gimana? Caranya seperti tadi juga. Kita misalkan X. Misalkan H2 itu X mol, Br2 itu X mol, maka produknya adalah 2X. Nah, sama ya tadi ya, keadaan setimbang ini akhirnya 2 minus X, 2 min X, begitu juga dengan Br2-nya 2 min X. Ya. Produknya gimana? Produknya itu ditambah ya. Jangan lupa kalau reaktan itu berkurang, kalau produk itu bertambah. Berarti 6 ditambah dengan 2X. Kita masukkan ke persamaan KC-nya tadi. Nah, seperti ini. 6 ditambah 2X per 1. 2X. Masukkan ya angka-angka yang ada ini. Komposisi pada keadaan setimbang itu yang dimasukkan ke dalam persamaan KC. Kita sederhanakan hitungannya seperti ini. Kita jadikan bilangan pangkat 2 seperti cara yang tadi. Ya, sehingga sederhananya adalah bilangannya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah sampai di sini tinggal diselesaikan aja ya. Udah mudah nih. Nah, tinggal diselesaikan saja sampai kemudian mendapat X-nya itu adalah 1/3 mol. Ya. Yang ditanya adalah berapa mol HBr ya? Jika dalam sistem maka tentukan mol. Oh, mol H2. Maaf, salah Ibu ya berarti ya. Yang ditanya adalah mol H2. Ibu edit dulu ya. Yang ditanya adalah mol H2. Nah, kita lihat di sini ya, mol H2 ini adalah X. Nah, Ibu edit ya. H2 di sini adalah mol H2 di sini adalah X.
Maka nggak usah dikali 2, langsung aja. Oh, berarti nanti jawabannya adalah 1/3 mol. Nah, jadi hitungannya gini nih. 1/3 mol. Oh, maaf. Aku lihat dulu. Nah. Sambil dilihatin ya, siapa tahu gue salah. 2 min X ya, Bu? Oh, enggak, iya ini. H2 ya, ini 2X. Salah. 2 min X. Ya, 2 min X. Kita rubah. 2 min X, 2 min X. Berarti 2 dikurang 1/3. Ya enggak? Ya. Hmm. 2/2, anggaplah kita 2/2 itu berapa? 2/2 itu anggaplah 6/3 ya, berarti ya. 6/3. Agak susah ngedit di sini. 6/3 kan 2 namanya ya. Jadi berapa nih semua? Jawabannya? 5. Jadi jawabannya adalah 5/3 mol. Ya. Dikoreksi ya. Kalau siapa tahu Ibu salah ngitung. Kalau ada salah menemukan letak kesalahan Ibu, silahkan dikonfirmasi ke Ibu aja. Ya. Bu, kalau jadikan desimal enggak apa? Ya boleh juga, sembarang aja. Kalau mau pakai angka desimal. Ya karena ini soal revisi ya, jadi insya Allah nanti tinggal kalian baikin aja dan tidak akan Ibu masukkan ke nilai. Maksudnya kalau kemarin kan Ibu juga telat ngerevisinya ya. Nah, jadi nanti jadi soal bonus lah yang ini. Nah gitulah ya, seperti ini. Nah nanti file ini Ibu kasih juga akan Ibu kirimkan ke psikologi. Ya, selesai ya insya Allah materinya. Nah, tuh kan selesai. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau masih bingung nanti Ibu coba share ulang video ini. Ya, dipelajari lagi. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan di grup. Nah, karena ini materi terakhir ya, jadi Ibu ingatkan pekan depan kita penilaian harian untuk kegiatan 8 dan 9 seperti biasa. Dan pekan depannya itu sudah masuk di kalian ujian semester ya, penilaian akhir semester 1. Pas alhamdulillah selesai ya materi-materi yang ada di semester 1. Ya. Jadi untuk semester 1 nanti kalau penilaian semester 1 itu atau ulangan semesternya, jadi semua ya KD dari KD 1 sampai KD 9 seperti biasa. Ya. Soalnya gimana? Ya soalnya itu nggak akan jauh-jauh dari yang pernah Ibu keluarkan di ulangan harian. Soalnya ya begitu-begitu aja. Ya. Apalagi ya? Ya, cuma bedanya ini semua ya dari KD 1 sampai KD 9 gitu. Seperti biasa nanti penilaiannya pun per KD. Dan bagi ini yang belum mengikuti ulangan harian, baik itu KD 1 sampai terakhir KD 7 ya. Atau mungkin sudah ikut tapi nilainya masih kurang, masih ada kesempatan selama belum diambil 3 kali mengulang ya, itu kan kasih kesempatan 3 kali remedi. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ibu belum cek lagi ya untuk tugasnya ya, jangan lupa ya, karena itu nilai tugas itu nilai terakhir yang Ibu lihat, tapi sangat menentukan. Ya.
maksud Ibu itu kalau misalkan nilai ulangannya itu rendah, kan masih ada nilai yang Ibu ambil. Kalau misalkan masih ada tugas kan berarti masih ada nih nilai yang bisa membantu. Gitu. Kalau misalkan udah nilai ulangannya rendah, tugasnya juga bolong-bolong, jadi mau Ibu ngambil nilai dari mana? Jadi terpaksa nilainya ya apa adanya gitu. Jadi tolong dilengkapi ya nilai tugas karena Ibu bilang itu insya Allah aman ya nilainya bisa tuntas kalau udah lengkap semua tugasnya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Insya Allah sudah selesai ya. Tinggal belajar aja lagi. Mudah-mudahan semester depan kita udah tatap muka. Sudah cukup? Cukup ya. Insya Allah. Diam semua nggak ada yang jawab nih. Iya, Bu. Alhamdulillah. Sudah ya. Siap semua ya. Tinggal selanjutnya ya dilengkapi aja LKS kegiatan 9 baru dikumpulkan seperti biasa. Ya. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.